Perkenalkan, nama saya Christine Linca Natalia Manalu dengan NIM 7213141005. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, kemukakan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan dan kemukakan juga secara jelas kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan. Perencanaan dalam pembangunan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan perencanaan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi misi pembangunan dengan suatu realitas yang ada di lapangan. Dengan adanya perencanaan yang baik dan matang, maka kita dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan dalam perencanaan, yaitu yang pertama, menentukan atau menetapkan tujuan. Kegiatan ini adalah tahap awal di mana kita menentukan apa yang ingin kita capai. Yang kedua, mengerti posisi saat ini. Kegiatan ini berfungsi untuk memahami bagaimana posisi kita berada sekarang dalam konteks tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengenali peluang dan rintangan. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dapat membantu kita menilai kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Yang keempat, merancang rencana aksi. Langkah terakhir adalah merancang serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut, dan memilih opsi yang terbaik. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yang dimana pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Uraikan lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan tersebut. Tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Berikut adalah tahapannya. Tingkat pusat, adapun tahapannya adalah penyusunan rencana pembangunan nasional, yang kedua pembahasan dan persetujuan RPJMN, yang ketiga pelaksanaan RPJMN. Adapun di tingkat daerah adalah yang pertama penyusunan rencana pembangunan daerah, yang kedua pembahasan dan persetujuan RPJPD, yang ketiga pelaksanaan RPJPD, dan keempat penyusunan rencana pembangunan lainnya. Yang kelima pelaporan dan evaluasi. Adapun lembaga yang berperan dan terkait dalam perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi yang pertama, Kementerian PPN atau Bappenas bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional dan penyiapan kebijakan pembangunan. Yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda melaksanakan perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan mendukung implementasi kebijakan daerah. Yang ketiga, kementerian terkait. Setiap kementerian memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sektorial yang sesuai dengan rencana pembangunan. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas. Ini turut berperan dalam menyampaikan aspirasi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun yang keenam, lembaga keuangan seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya yang mendukung pembiayaan proyek pembangunan. Yang ketujuh, lembaga pendidikan dan penelitian terlibat dalam menyusun data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan. Yang ke-8 ada Badan Statistik yang menyediakan data dan informasi statistik yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia, maka pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang telah kita tetapkan atau kita rencanakan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan? Uraikan dan sertai contohnya. Yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan yaitu bagaimana langkah-langkah ataupun proses yang harus dilakukan dalam merencanakan dan mengimplementasikan suatu proyek yang ingin kita bangun. Adapun tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan beserta contohnya adalah yang pertama, penyusunan rencana. Tahap ini melibatkan penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan. Misalnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, tujuan mungkin mencakup peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas hidup, atau peningkatan efisiensi transportasi. Yang kedua ada penetapan rencana. Setelah rancangan
rencana disusun, tahapan selanjutnya adalah penetapan rencana. Pada tahap ini kita harus merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Misalnya pemerintah daerah melakukan survei untuk mengetahui kondisi pendidikan saat ini, seperti jumlah sekolah, jumlah guru, dan tingkat melek terhadap huruf. Yang ketiga ada pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksana rencana berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Misalnya pemerintah daerah mungkin menemukan bahwa kurangnya dana atau kurangnya tenaga pengajar bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang keempat ada evaluasi pelaksanaan rencana. Tahap terakhir ini adalah evaluasi pelaksanaan rencana yang merupakan proses penilaian sistematis dan objektif atas desain, implementasi, dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Misalnya pemerintah daerah mungkin merencanakan membangun lebih banyak sekolah atau memberikan pelatihan kepada guru-guru. Baik, kita masuk ke soal yang keempat, yang dimana soalnya adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang RPJPD, RPJMD, dan Renstra serta keterkaitannya satu sama lain. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan atau komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Yang kedua ada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun. RPJMD berisikan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Yang ketiga ada Renstra atau Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk periode 5 tahun. Renstra berisi strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Ketiga dokumen tersebut saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. RPJPD menjadi dasar dari penyusunan RPJMD, sedangkan RPJMD menjadi dasar bagi penyusunan Renstra. Renstra sendiri menjadi dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RKPD, dan RKPD inilah menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih.